Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Putra dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan mepresentasikan antibody syndrome atau antiphospholipid atau APS. Pertama, pengertian dari APS. Sindrom antiphospholipid atau antiphospholipid syndrome APS adalah sekumpulan gejala yang terjadi akibat sistem kekebalan tubuh menyerang senyawa lemak tubuh yang disebut fosfolipid. Tanda yang paling khas dari sindrom antiphospholipid adalah peningkatan kekentalan darah. Sindrom antiphospholipid disebut juga dengan sindrom Hughes yang berasal dari penemunya. Sindrom ini tergolong penyakit autoimun yang dapat menyebabkan gangguan di seluruh bagian tubuh. Fosfolipid sendiri merupakan senyawa lemak tubuh yang membangun semua dinding sel dalam tubuh manusia. Fosfolipid juga berperan besar dalam proses pembukaan darah oleh platelet. Oleh karena itu, penggumpalan darah merupakan salah satu tanda yang paling banyak ditemukan pada kondisi ini. Yang kedua, penyebab atau etiologi APS. Ada beberapa faktor yang tepat meningkatkan risiko seseorang terkena sindrom antiphospholipid, yaitu 1. Berjenis kelamin wanita. 2. Menderita penyakit autoimun lainnya seperti lupus atau sindrom Sjögren. 3. Menderita infeksi tertentu seperti hepatitis atau sifilis. 4. Mengonsumsi obat-obatan tertentu seperti antikonvulsan atau antibiotik amoxicillin. 5. Memiliki riwayat sindrom antiphospholipid dalam keluarga. Kemudian gejala dari APS sindrom antiphospholipid menyebabkan darah menjadi lebih kental atau lebih mudah menggumpal. Hal ini meningkatkan risiko terjadinya penyumbatan aliran darah di pembuluh darah arteri maupun vena. Gumpalan darah yang terbentuk dapat mengakibatkan penderita APS mengalami 1. DVT atau trombosis vena dalam emboli paru. 2. Ruam atau luka pada kulit. 3. Serangan jantung atau stroke, terutama yang berulang dan terjadi pada usia di bawah 55 tahun untuk laki-laki dan 65 tahun untuk perempuan. 4. Penyumbatan pembuluh darah di mata, hati, atau ginjal. 5. Komplikasi kehamilan seperti keguguran berulang atau kelahiran prematur yang disebabkan oleh preeklamsia berat maupun eklamsia. Kondisi-kondisi di atas bisa dikenali dengan gejala-gejala seperti 1. Sering kesemutan pada kaki atau tangan. 2. Kelelahan dan lemas. 3. Sakit kepala berulang. 4. Gangguan penglihatan seperti penglihatan ganda. 5. Gangguan ingatan. 6. Gangguan bicara. 7. Gangguan gerak dan keseimbangan. 8. Memar-memar atau luka pada kulit. 9. Mimisan dan gusi berdarah. Selanjutnya, klasifikasi atau jenis-jenis ASP frekuensi populasi namun tidak diketahui. Namun antibodi APS ditemukan 50% pada penderita SLE dan sekitar 1-5% pada populasi orang sehat. Klasifikasi APS terdiri dari primer dan APS sekunder. APS sekunder pada penderita SLE didapatkan 34%. Pada penderita 100 pasien dengan trombosis didapatkan 24% memiliki ACA dan 4% LA yang positif. Manifestasi klinis APS terjadi akibat adanya trombosis dan emboli yang tersebar pada pembuluh darah besar dan kecil yang menyebabkan kelainan. Gejala kematian janin yaitu abortus spontan 3 kali atau lebih dari 1 kelahiran hidup, atau kematian janin pada trimester 2 atau 3 yang tidak jelas penyebabnya, di mana antikoagulan tidak melewati sawar plasenta sehingga baik digunakan untuk pencegahan proses pembentukan tromboemboli vaskuler. Antikoagulan disesuaikan hingga dicapai keadaan tidak terjadi kegangguan proses trombosis. Kemudian patofisiologi ASP. Patofisiologi atau antiphospholipid syndrome atau yang dikenal dengan APS diketahui disebabkan oleh ikatan antara APL dan target antigen pada permukaan sel endotel pembuluh darah. Target antigen utama dari antibodi antiphospholipid APL yang diketahui adalah B2GPI dan bersama dengan prothrombin merupakan 90%. Semula diduga hanya antibodi prothrombin dan kardiolipin saja yang memiliki peran penting dalam proses manifestasi klinis APS. Memiliki peran yang penting dalam proses terjadinya trombosis, antibodi anti-B2GPI mengenali reseptor antigen B2GPI pada permukaan sel endotelial, monosit, dan trombosit yang terimobilisasi dan selanjutnya akan mengaktifasi proses seluler dan memicu proses aktivitasi.
Selanjutnya, pengobatan ASV ada beberapa metode yang dapat dilakukan untuk menangani sindrom antifosfolipid, yaitu pertama, pencegahan penggumpalan darah. Karena memiliki kecenderungan untuk mengalami penggumpalan darah, penderita APS perlu rutin mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin, dosis rendah atau clopidogrel. Untuk mencegah hal itu terjadi, jika mengonsumsi pil KB, penderita APS akan disarankan untuk menggantinya dengan metode kontrasepsi lain. Resiko terjadinya penggumpalan darah juga dapat dikurangi dengan melakukan perubahan gaya hidup seperti menjaga berat badan agar tetap ideal, membatasi makanan yang tinggi lemak dan gula, berolahraga secara rutin, berhenti merokok, menghindari konsumsi alkohol. Kedua, pengobatan penggumpalan darah. Bila penderita APS sudah pernah mengalami penggumpalan darah, dokter akan memberikan obat antikoagulan seperti warfarin dalam bentuk tablet minum. Namun, jika gejala penggumpalan darah tiba-tiba menjadi parah, penderita APS perlu mendapatkan antikoagulan suntik seperti heparin. Pengobatan pada kehamilan, pengobatan atau pencegahan penggumpalan darah pada ibu hamil yang menderita sindrom APS umumnya dilakukan dengan pemberian kombinasi obat heparin suntik dan aspirin dosis rendah. Namun dosis dan waktu pemberiannya akan berbeda-beda, tergantung pada faktor resiko yang dimiliki ibu hamil. Selain metode pengobatan di atas, obat-obat imunosupresan seperti kortikosteroid atau rituximab juga dapat digunakan untuk menangani sindrom APS pada pasien dengan trombosit yang rendah, memiliki luka pada kulit, atau memiliki penyakit autoimun lain seperti lupus. Ketiga, pengobatan pada kehamilan, pengobatan atau pencegahan. Pengumpulan darah pada ibu hamil yang menderita sindrom APS umumnya dilakukan dengan pemberian kombinasi obat heparin suntik dan aspirin dosis rendah. Namun dosis dan waktu pemberian akan berbeda-beda, tergantung pada faktor risiko yang dimiliki ibu hamil. Terakhir, pertanyaan. Jelaskan secara fisiologis mengapa pil KB dan terapi hormon dapat meningkatkan resiko sindrom antifosfolipid antibody. Pil KB terbagi menjadi dua jenis, yaitu pil KB yang berisi progestin saja dan pil KB kombinasi yang berisi hormon estrogen dan progestin. Jika diminum setiap hari sesuai aturan, efektivitas pil KB dalam mencegah kehamilan cukup tinggi dan tingkat kegagalannya hanya sekitar 1%. Pil KB kombinasi mencegah kehamilan dengan cara menghambat indung telur melepaskan sel telur atau ovulasi, sehingga tidak terjadi pembuahan, sedangkan pil KB progestin bekerja dengan cara menipiskan dinding dalam rahim sehingga sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma kulit untuk menempel di sana. Namun pil KB ini memiliki efek samping yang umum timbul, yaitu salah satunya adalah kenaikan berat badan. Ini bisa menjadi pemicu terjadi APS. Lalu pil KB ini juga menyebabkan penggumpalan darah, di mana salah satu penyebab APS adalah terjadinya penggumpalan darah. Kenaikan berat badan ini secara fisiologis terjadi akibat terjadi reaksi inflamasi, di mana jaringan otot tidak mudah memasukkan gula karena insulinnya tidak sensitif, sehingga tubuh menghasilkan insulin lebih banyak. Akibatnya insulin menempel di sel telur sehingga memicu produksi androgen. Sedangkan penggumpalan darah terjadi akibat kandungan hormon estrogen dalam pil KB menyebabkan darah lebih mudah menggumpal sehingga beresiko menyambut pembuluh darah. Akibat bisa berupa 1. Trombosis vena dalam pada kaki yang ditandai dengan pembengkangan dan nyeri pada betis atau paha. 2. Serangan jantung yang ditandai dengan nyeri dada, keringatan dingin, dan sesak napas. 3. Stroke yang ditandai dengan sakit kepala tidak tertahankan atau kelemahan tubuh yang terjadi tiba-tiba. 4. Emboli paru yang ditandai dengan sesak napas mendadak, bentuk berdarah, dan nyeri saat menarik nafas. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.